Baiklah, hadirin yang kami hormati, tentunya akan semakin lengkap sebelum kita akan melihat siapakah saja peraih penghargaan dari Top GPR Award 2022. Maka dari itu kita akan simak bersama presentasi mengenai metode penilaian dan juga yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo SEMM selaku co-founder dari GPR Institute. Kepada Bapak Tri Raharjo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya akan paparkan mengenai metode penilaian dari Top Government Public Relation Award pada tahun ini, tahun 2022, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, penghargaan Top Government Public Relation Award merupakan sebuah penghargaan yang bergengsi yang diberikan kepada institusi pemerintah yang telah berhasil menjalankan kegiatan kehumasannya dalam membangun awareness, dalam membangun engagement, dan juga dalam membangun kepercayaan publik di ranah digital. Bapak Ibu sekalian, adapun tujuan dari kegiatan Top Government Public Relation, kami tujukan yang pertama adalah kami ingin memberikan apresiasi kepada humas pemerintah yang telah menjalankan program GPR untuk membangun komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat, Bapak Ibu. Yang kedua, kami berharap penghargaan Top GPR Award diharapkan dapat meningkatkan citra, reputasi, dan juga kepercayaan terhadap para penerima penghargaan Top GPR Award di tahun ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, kami berharap penghargaan ini dapat mendorong insan humas pemerintah untuk semakin meningkatkan program government public relation-nya yang akan berdampak positif baik buat pemerintah maupun untuk masyarakat, Bapak Ibu. Nah, adapun metode penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu, berdasarkan 3 kriteria penilaian gitu ya, yang kami lakukan dari bulan Mei hingga bulan Juli, Bapak Ibu. Jadi sepanjang 3 bulan kami melakukan penilaian Top Government Public Relation Award yang sudah dilakukan oleh institusi pemerintah. Nah, pengumpulan data berdasarkan metode digital monitoring, Bapak Ibu, mengacu pada 3 parameter penilaian. Yang pertama adalah digital awareness aspek, yang kedua adalah digital media dan juga website aspek, dan ketiga adalah social media aspek. Nah, saya akan terangkan satu persatu, Bapak Ibu, dari masing-masing kriteria tersebut gitu ya. Yang pertama adalah digital awareness aspek, Bapak Ibu. Kami mengukur banyaknya pengguna internet yang mencari lembaga negara atau kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota dalam rata-rata setiap bulan. Jadi dalam rata-rata setiap bulan berapa sih yang mencari institusi pemerintah tersebut gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, serta kami juga mengukur banyaknya ulasan yang ada di halaman internet sepanjang 1 tahun terakhir dengan menggunakan keyword tertentu. Dalam hal ini adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dan kota, Bapak Ibu. Itu adalah untuk digital awareness aspek, Bapak Ibu. Yang kedua, kami mengukur dari sisi digital media dan juga website aspek, Bapak Ibu. Parameter ini menggunakan pengukuran banyaknya pemberitaan di media digital terhadap suatu institusi pemerintah gitu ya. Di sepanjang 1 tahun terakhir itu seberapa banyak jumlah pemberitaan yang diberitakan sepanjang 1 tahun terakhir gitu ya. Nah, serta kami juga menentukan dominasi pemberitaan positif atau pemberitaan negatif terhadap suatu institusi pemerintah di 5 halaman pertama di mesin pencari dengan tools news gitu ya. Nah, yang kedua adalah kami mengukur jumlah traffic, Bapak Ibu. Jadi kami mengukur jumlah traffic website Bapak Ibu sekalian gitu ya. Baik dari sisi traffic maupun dari kecepatan akses website tersebut. Jadi di dalam digital media dan website aspek kami mengukur sesuai yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, ketiga adalah social media aspek. Parameter ini mengukur 3 media sosial teratas dari sosial media Bapak Ibu sekalian, yaitu Facebook, Instagram, dan juga YouTube untuk mengetahui popularitas serta engagement yang terbangun antara institusi pemerintah dengan pengguna sosial media. Jadi 3 aspek inilah yang kami lakukan pengukuran sepanjang 3 bulan dari bulan Mei hingga bulan Juli di tahun 2022.
Nah, adapun tahapan penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu, jadi tahapan yang pertama adalah kami melakukan perumusan proses dan juga parameter penilaian. Jadi berdasarkan proses yang kita lakukan dan juga parameter yang kita sudah tentukan, kita melakukan tahapan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dari parameter yang kita sudah lakukan, kami melakukan pengumpulan dan juga pengelompokan data institusi pemerintah. Jadi kami mengumpulkan jumlah dari masing-masing institusi pemerintah di masing-masing kelompok gitu ya, baik kelompok lembaga negara atau kelompok pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota gitu ya, atau lembaga pemerintah non kementerian maupun dari sisi pengelompokan dari sisi kementerian. Nah, berdasarkan data yang berhasil kami kelompokkan, baru kami melakukan pengumpulan data. Jadi kami mengumpulkan data-data website, data sosial media, dan juga data-data pemberitaan. Berdasarkan 3 aspek pengukuran, jadi data digital awareness aspek, data digital media dan website aspek, dan juga data sosial media dari institusi pemerintah. Berdasarkan data-data yang berhasil kami himpun, Bapak Ibu, baru kami melakukan scoring dan input dan juga penilaian dan scoring maksud saya. Jadi kami melakukan input data, kami melakukan scoring dan juga penilaian. Setelah itu kami melakukan quality control berdasarkan hasil yang sudah kami lakukan penilaian. Selanjutnya kami melakukan pengumpulan hasil penilaian dari Top Government Public Relation Award, dan juga pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita menyelenggarakan e-award ceremony Top Government Public Relation Award di tahun ini. Nah, adapun kriteria pemenang Bapak Ibu. Jadi memang kita sangat selektif untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan Top Government Public Relation Award, dan juga kami menentukan kriterianya. Nah, penghargaan Top Government Public Relation Award tahun 2022 ini diberikan kepada lembaga negara atau kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia yang telah berhasil lolos penilaian serta memenuhi 2 kriteria penilaian akhir, Bapak Ibu. Yang pertama adalah lembaga negara, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dan atau kota gitu ya, memiliki dominasi pemberitaan positif dalam 5 halaman mesin pencari. Pertama sebesar minimal adalah 80% pemberitaan positif. Yang kedua adalah institusi pemerintah meraih total final score minimal 70 poin atau lebih, Bapak Ibu. Jadi setelah mereka terseleksi gitu ya, kita juga menetapkan kriteria pemenang. Nah, berdasarkan data ini kami menentukan siapa saja yang berhak memenangkan penghargaan Top Government Public Relation Award, dan kami mengirimkan surat kepada Bapak Ibu para pemenang, dan juga kami mengumumkan pada kesempatan pada hari ini. Nah, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu para peraih penghargaan Top Government Public Relation Award 2022 untuk institusi Bapak Ibu sekalian, dan juga saya ucapkan selamat atas prestasi dari Bapak Ibu yang telah membangun Government Public Relation di ranah digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tri Raharjo atas penyampaiannya, tentunya mengenai metode penilaian dari awarding ceremony Top GPR Award 2022.